jawab saya saat ini maupun sebelumnya, yaitu sebagai Menteri Keuangan. Dan oleh karena itu kita bicara tentang kebijakan fiskal. Ibu Lana menghubungi saya untuk minta menulis. Terus terang saya menulis di dalam situasi seperti ini, saya banyak sekali dibantu oleh tim Kementerian Keuangan, terutama Saudara Amir. Tapi untuk yang touch yang berhubungan dengan Pak Jatun dan hal-hal yang berhubungan dengan ilustrasi pergerakan bagaimana kebijakan fiskal dan APBN dari masa ke masa, mungkin personal touch dari saya tidak bisa digantikan. Mungkin saya akan menyampaikan begini, karena kalau kita bicara tentang pajak buat kebijakan, dan apalagi dalam situasi seperti sekarang ini COVID, kita sering tidak dihadapkan pada kemewahan di dalam mendesain kebijakan dalam suasana yang tenang. Sehingga di dalam buku ini saya menuliskan tantangan sebagai pimpinan atau sebagai seorang pembuat kebijakan, terutama dalam lingkungan yang sangat banyak berubah, adalah berbagai pilihan-pilihan dan judgement yang harus dibuat. Pilihan-pilihan itu sering adalah konflik. Ada orde baru di mana teknokrat dengan beberapa milestone yang luar biasa, dari mulai reformasi di bidang keuangan negara, yaitu melakukan balance budget, istilahnya balance budget atau peak account, artificial intelligence, robotisasi. Kita sedang sibuk untuk membangun, yaitu pilar-pilar SDM-nya harus diperbaiki, lingkungan investasi harus dipermudah dan terbuka, kebijakan perdagangannya harus kompetitif, produktivitas harus naik, infrastruktur harus dikejar. Lagi kita sibuk begitu, tiba-tiba kena shock COVID ini. Ini juga merubah dan meriset semuanya. Jadi menganggap dengan pengalaman yang saya miliki, terus constantly humble dan memiliki jujur untuk terus merasakan memberikan keynote speech dan juga memberikan latar belakang dari tulisan Bu Ani di buku tersebut, dan yang terutama juga kesan dan pesan dari Bu Ani kepada Pak Doro Jatun. Itu banyak hal baik yang didapat dari Pak. Kilas perjalanan dari Pak Doro Jatun Kuncoro Jati sebagai guru, sahabat, rekan kerja, dan terutama yang membentuk pribadi-pribadi sekarang berkiprah di Republik Indonesia, baik sebagai teknokrat maupun pimpinan-pimpinan pelaku usaha. Kita silakan kepada teman-teman panitia untuk segera mengomentarkan. Pak Jatun dan saya harus panggil Ibu Emi beda, saya panggil Tante karena itu saya itu ponakannya Bu Emi. Jadi para senior, para guru, saya lihat Pak Raja tadi ada. Saya kira nanti kalau yang buku ini dilanjutkan ke transformasi diskusinya yang karena jangan dulu makan bahwa tahun 2024 akan masuk milenial di Indonesia tidak akan maju tidak seperti saya kira tugas dari kita seperti saya diajar oleh generasi bangsa. Maka sejak waktu saya dapat guru-guru dan sebagian besar itu dulu adalah orang-orang antara Republik Indonesia yang dari jadi saya dengan diri saya harga ini dari semua perjuangan idealisme ini yang saya
kalau kita bawa ke penasihat, kita adalah yang terakhir saya kira yang kita oleh Pak Irfan. Jadi ke depan sekali lagi terima kasih ya buat penghormatan saya tidak menyangka sebagai aktivis dulu saya sudah terjebak dalam jiwa politik. Karena saya sudah takut tadi waktu Ican bilang nanti ada satu pembicara serius, alamak jangan sampai Hariman lah yang bicara. Lupa itu ya. Benar saya itu ya. Untuk Darmin Nasution juga adalah anak. Semoga ini merupakan terobosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jatun, Mbak Ani. Ini saya menyapa Mbak Ani. Mbak Ani banyak sekali institutional memory yang kita alami, terutama menghadapi krisis yang harus ditulis. Saya tahu Mbak Ani lagi memprepare buku, tapi saya kira nggak cukup. Kita harus masih ada Pak Derajat, masih ada Pak Asad, Pak Jatun dan segala macam. Kita harus rancang satu buku untuk masih ada Pak Budiono juga untuk melengkapi semua institutional memory, nggak hilang begitu saja. Ini nanti satu proyek yang lain. Saya kira saya nggak ingin mengatakan kita. Baiklah, nanti Pak Rektor diminta untuk mengordinasi buku-buku. Saya rasa untuk disampaikan kepada seluruh generasi yang akan datang. Luar biasa untuk Pak Jatun 80 tahun, tapi beliau masih luar biasa sehat. Dan itu tadi seluruh pemaparannya luar biasa. Saya setuju. Di sini ada Pak Derajat Jiwandono. Kita semua tahu mengantarkan Bank Indonesia yang dulu sebelumnya adalah bagian dari pemerintah menjadi Bank Indonesia independen. Itu banyak sekali hal-hal yang terjadi yang kita belum capture dan kita tidak tulis, terutama untuk audiens mahasiswa kita sendiri. Sehingga banyak sekali anak-anak generasi muda itu mungkin dapatnya ya sepatah-sepatah, separuh-separuh, bahkan dapatnya dari referensinya WA Group sekarang, bukan dari buku gitu. Jadi mungkin ada baiknya memang di-commission aja Pak Ari Kuncoro, Pak Rektor dengan Fakultas Ekonomi UI untuk membuat macam commissioning buku ini. Saya rasa itu it's about the time. Selamat sekali lagi Pak Jatun. Saya nanti kalau Pak Jatun memberi studio generale, saya ikut datang deh dengerin Pak Jatun. Gitu. Kita silakan kita. Ya. Terima kasih Pak Icat, terima kasih Bu Ani, dan yang kita hormati dan kita banggakan Profesor Dorojatun Kuncoro Yakti. Terima kasih sekali. Saya atas nama panitia juga sangat bangga bisa hari ini mendengar langsung dari Bapak. Rasanya kita yang muda-muda harus juga diingatkan untuk senantiasa berpikir untuk kembali kepada elit mahasiswa dan the millennials, karena mereka adalah jadi pimpinan-pimpinan di masa depan. Baik, terima kasih. Saya serahkan berikut acara ini ke rekan saya, Yadi. Silakan, Yadi. Baik, Anita. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat secara virtual oleh Bu Destri Damayanti kepada Pak Dorojatun. Kepada Ibu Destri dan Pak Dorojatun agak bersiap-siap untuk proses penyerahan plakat secara virtual. Oke, kepada Ibu Destri dipersilakan untuk menyampaikan kata penyerahan untuk plakatnya. Pak Jatun, Pak Dorojatun yang kami sayangi, kami banggakan. Bersama ini saya atas nama seluruh keluarga besar alumni FEB UI ingin menyerahkan plakat dari kami Pak sebagai tanda kebanggaan kami pada Bapak dan juga kenang-kenangan
Terima kasih. Pak Jatun, dipersilahkan untuk memberikan kata-kata penerimaan pelakatnya. Ya, saya betul-betul merasa terhormat untuk yang kemudian merupakan kejutan bagi saya di keluarga digital, di antara teman juga digital, paling tidak suka saya merayakan ulang tahun. Orang makin tua kok dirayakan. Bagaimana kalau lagi makin muda? Ini dia lah. Jadi terima kasih. Saya yakin bukan ulang tahun saya hanyalah pembawa dan kita yang kamu juga dari generasi yang pendidikan kamu tanpa mereka saya tidak akan apa. Jadi saya ingin pada betul kamu kan dia bahwa seorang guru yang baik adalah yang menghasilkan murid yang baik. Contohnya ialah Masya. Bayangin Masya. Coba muridnya itu kan oke dan sebagainya. Jadi ini tidak saya kira dalam usianya waktu yang selalu disampaikan bahwa buah itu tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi saya adalah contoh dari suatu produk. Dan untuk catatan terakhir saya ingin sampaikan, tak ada niat saya masuk karena saya dari Paspal sudah mencintai sebetulnya adalah berbagai jenis mesin yang dipakai untuk kapal terbang itu. Tapi ya gagal saya masuk Fakultas Teknik UI yang sekarang ITB. Jadi terus terang Fakultas Ekonomi ini kebawaannya saya itu panggilan kedua. Rupanya itu melihat ada orang aneh, ada orang dari Paspal jadi didahulukan yang C dulu kan.